Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini aku akan menceritakan kejadian yang dialami oleh @unicancer. Dan di sini aku akan menceritakan kejadian ini seolah aku yang mengalaminya. Jadi, langsung aja ya. Hai, aku ada sedikit cerita lagi nih tentang kesurupan. Biasanya, aku hanya sering mendengar cerita dari orang-orang tentang kesurupan. Tapi, pada akhirnya, aku pernah melihat kejadian itu sendiri secara langsung. Waktu itu sekitar tahun 2010 kalau nggak salah. Dan pada saat itu, aku sedang bekerja di kota Jakarta. Di tempat kerjaku, ada 3 orang karyawan. Jadi totalnya 4 orang bersama supirnya. Di situ ada aku, temanku yang namanya Rina dan Lala. Oh ya, semua nama dalam cerita ini aku samarkan. Rina itu paling lama kerja di situ. Sedangkan aku baru beberapa bulan saja bekerja. Dan Lala, dia baru kerja sekitar 2 minggu. Jadi ceritanya, teman kita yang bernama Lala, dari dia datang, baru 2 hari di situ. Nggak tahu kenapa. Dia selalu berpesan sama kita kalau dia punya penyakit aneh. Katanya sih, penyakit aneh itu keturunan dari ibunya sendiri. Lala selalu berpesan sama kita kalau dia lagi kelelahan atau sedang kambuh penyakitnya, Lala suka tiba-tiba ketawa sendiri dan nangis-nangis sendiri secara tiba-tiba. Dan katanya lagi, kalau sedang kambuh, Lala meminta untuk direbahkan saja. Setelah itu kurang lebih setengah jam, dia akan bangun sendiri. Dan penyakitnya itu juga biasanya akan sembuh dengan sendirinya. Hampir setiap hari, Lala selalu berpesan seperti itu. Lalu, hal itu pun benar-benar terjadi. Setelah dia bekerja sekitar 2 minggu di situ. Waktu itu, kejadiannya sore menjelang maghrib. Kebetulan, di tempat kami bekerja, ada 2 anak kecil. Yang satu sekitar kelas 6 SD, dan dia juga sudah melakukan apapun sendiri. Yang satunya lagi masih TK. Umurnya sekitar 6 tahun. Dan yang umur 6 tahun ini, kadang salah satu dari kita masih sering membantu untuk kesehariannya. Pas waktu itu, kebetulan Lala sedang menemaninya ke toilet untuk buang air kecil. Beberapa saat kemudian, anak itu pun masuk ke kamar bersama ibunya. Lala pun duduk persis di sebelahku sambil pegang handphone. Kedua tangannya itu nyender di meja kecil. Jadi, di depan kami duduk ada 1 meja kecil. Dan kami pun asik memainkan handphone kami masing-masing. Sedangkan Rina, dia sedang mandi di atas. Pada saat itu jam menunjukkan pukul 5.30 sore. Tiba-tiba, Lala yang berada di sebelahku, dia menangis secara tiba-tiba dan nangisnya itu kencang banget. Sampai-sampai Pak supir yang sedang mencuci mobil di luar pun lari masuk ke dalam. Kebetulan Rina juga baru selesai mandi. Dan mereka pun bertanya-tanya kepadaku. Karena saat itu hanya ada aku bersama Lala.
Kenapa si Lala nangis sekencang itu? Tanya Pak Supir. Aku pun hanya bingung dan menjawab, aku nggak tahu. Atau mungkin ini penyakit keturunan dari ibunya yang selama ini dia maksud. Wah, jangan-jangan iya lagi, jawab Pak Supir. Dan secara tiba-tiba, tangisan Lala pun berubah menjadi tertawa. Dan tertawanya itu juga kenceng banget. Kita semua akhirnya ingat pesan dia untuk merebahkan badannya di saat penyakitnya itu kumat. Akhirnya buru-buru kita ambil satu kasur lantai. Kita taruh kasur lantai itu di garasi agar luas ruangannya. Kita pun merebahkan tubuh Lala di situ. Tepat pukul 6 sore. Jadi kan pas maghrib tuh, tiba-tiba Lala terbangun. Dan dia bilang mau mandi. Untungnya, kami tidak mempercayainya begitu saja. Dan kami langsung merebahkan tubuh Lala kembali di kasur lantai. Kami berjaga di sebelahnya. Dan ketakutan kami pun terjadi. Tiba-tiba, Lala membuka kembali matanya. Tapi dia kembali bukan sebagai dirinya. Dia kembali menangis dan tertawa sendiri. Ditambah, dia mulai bersenandung dan menggeram. Bersenandungnya tuh cuma gitu aja. Dan menggeramnya itu kayak dia sedang bicara sesuatu, tapi tidak jelas ucapannya apa. Kami juga gak ada yang ngerti. Saat itu kami tetap memegangi Lala. Pak Supir pegang tangan kiri, aku pegang tangan kanan, dan Rina, dia menduduki kakinya Lala. Kenapa kita pegang seperti itu? Karena pas tadi Lala membuka matanya sambil menggeram, tertawa dan bersenandung, dia juga ngamuk-ngamuk gitu. Lala pun kembali memejamkan matanya. Dan pada saat dia membuka kembali matanya, tiba-tiba dia berteriak sambil melempar kami bertiga yang sedang memeganginya. Bahkan, Rina yang sedang menduduki kedua kaki Lala terlempar sampai tersungkur ke pintu garasi. Tak lama setelah itu, atasan kami, panggil saja Bu Gina. Dia keluar dari kamarnya. Kebetulan kamar Bu Gina ke garasi itu agak jauh. Jadi, Bu Gina tidak mendengar saat Lala sedang ngamuk dan teriak. Saat Bu Gina membuka pintu arah garasi, dia pun bingung dan bertanya, "Loh, Lala kenapa?" "Gak tahu Bu, dari tadi penyakitnya kok gak sembuh-sembuh. Padahal Lala bilang kalau direbahkan bakal sembuh," jawab kami ke Bu Gina saat itu. Ngomong-ngomong, pada saat itu kami belum sadar kalau Lala itu kesurupan. Ya kami kira itu memang penyakit yang selama ini dia ceritain ke kita. Akhirnya kami pun membuka HP Lala. Kami menghubungi satu persatu nomor yang ada di kontaknya. Hanya untuk sekedar menanyakan ke mereka. Siapa tahu salah satu kontak yang ada di handphonenya Lala itu tahu cara menyembuhkan Lala itu gimana. Tapi anehnya, pas kami hubungi nomor yang ada di handphonenya Lala, gak ada satupun nomor yang aktif sama sekali. Akhirnya Lala pun membuka matanya kembali dan masih tetap dalam keadaan kesurupan. Dia kembali tertawa, menangis, menggerutu, dan bersenandung seperti tadi.
Dan Lala mulai ngamuk-ngamuk lagi, berusaha melepaskan diri dari kami. Akhirnya Bu Gina pun berpikir dan berkata kepada kami, "Ini kayaknya bukan penyakit deh. Ini emang kesurupan dia. Mending kalian berdoa, mengaji atau apalah yang bisa kalian lakuin untuk menangani hal-hal seperti ini." Oh ya, kebetulan Bu Gina ini non-muslim. Dan Bu Gina pun masuk untuk mengurus anak-anaknya. Kami pun akhirnya mengaji bersama bertiga. Dan tak lama saat kami sedang mengaji, kami semua merasakan dingin. Merinding banget rasanya. Kami berpikir, mungkin ini setannya lagi keluar kali ya. Kok bisa hawanya merinding banget? Tak lama setelah itu, Lala pun membuka matanya, melihat kami satu persatu, dan Lala menyebut nama kami juga. "Ih, ini pada ngapain sih?" kata Lala berusaha melepaskan ikatan dari tangan kami. Karena kami masih ragu, kami pun tetap memegangi Lala. Padahal saat itu emang Lala udah sadar. Kami pun memanggil Lala. "La, ini beneran kamu kan?" "Iyalah, ini aku," jawab Lala. Akhirnya kami pun melepaskan Lala pelan-pelan. Dan kami bertanya lagi, "La, kamu habis dari mana?" Lala pun menjawab, Aku habis tidur." Kami belum menanyakan yang aneh-aneh dulu pada saat itu ke Lala. Akhirnya kami semua makan malam bersama. Yang biasanya Lala itu makannya sedikit, Lala tiba-tiba bilang, "Loh, kok aku masih lapar aja ya?" Lala sampai 3 kali menambah nasinya. Tak lama handphone Lala berdering. Ternyata beberapa kontak yang tadi coba kami hubungi, mereka semua aktif, seperti tidak ada apa-apa. Akhirnya kami bilang kepada Lala, "La, tadi kamu tuh kesurupan. Kok kamu bisa sampai kayak gitu tuh kenapa?" "Hah? Aku kesurupan? Masa sih aku kesurupan?" jawab Lala. "La, kamu tadi sore lihat sesuatu atau apa gitu yang aneh-aneh?" tanya Pak Supir. Dan Lala pun teringat. Lala sore tadi nemenin anaknya Bu Gina yang kecil ke toilet rumah sebelah. Jadi, rumah Bu Gina itu sebenarnya 2 rumah yang dijadikan satu. Tapi rumah sebelah itu jarang sekali ditempati. Paling cuma dibersihkan saja kalau pagi. Dan memang semua orang di rumah ini, walaupun tidak bisa melihat mereka yang tak kasat mata, tapi sering merasakan ada yang janggal di rumah sebelah itu. Lala bercerita, tadi pas nemenin anak itu ke kamar mandi, saat keluar dari kamar mandi, Lala melihat ada bayangan putih melintas sangat cepat di depan kamar mandi itu. Tapi Lala gak berpikir aneh-aneh. Lala pikir, mungkin itu angin, atau hanya perasaannya saja.